Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sobat pelatihan yang berbahagia, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang maha pengasih, yang maha penyayang. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan dan teladan bagi kita semua, yang insya Allah kita akan nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Sobat pelatihan yang berbahagia, pendidikan Islam merupakan bagian integral dalam konteks pendidikan nasional yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal, yang pelaksanaannya diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, serta menumbuh suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan alam semesta secara seimbang. Pendidikan Islam merupakan perwujudan dan penanaman nilai-nilai Islam dalam pribadi peserta didik. Penanaman karakter Islami peserta didik diperlukan dalam merespon tantangan individu dan kebangsaan. Hal demikian menjadi keniscayaan karena pada dasarnya pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, moral, dan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik dan buruk. Peserta didik kita harus mampu memelihara apa yang sudah baik, mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah, serta mewujudkan kebaikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Pada era globalisasi sekarang ini, generasi muda banyak dipengaruhi oleh budaya asing yang notabene tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Oleh karena itu, diperlukan gerakan revolutif dengan menempatkan generasi muda sebagai pembangun kembali karakter bangsa, pemberdayaan karakter, dan merekayasa karakter. Peran yang terakhir ini menuntut generasi muda untuk terus melakukan pembelajaran. Harus diakui bahwa pengembangan karakter positif bangsa, bagaimanapun juga, menuntut adanya modifikasi dan rekayasa yang tepat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks persaingan global, pendidikan harus mampu berperan aktif, menyiapkan sumber daya manusia terdidik yang mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Untuk memenangkan persaingan global, peningkatan daya saing generasi muda dapat dilakukan melalui proses pembelajaran secara kontinu dan adaptif. Karena itu, agar mampu bersaing secara global, setiap individu suatu bangsa wajib melakukan proses pembelajaran secara adaptif dan berkelanjutan. Mereka harus belajar secara berkelanjutan dan beradaptasi dengan semua perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Melalui belajar, kita dapat terus melakukan perubahan, karena muara belajar adalah adanya perubahan. Di dalam belajar, kita tidak hanya mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, tetapi juga kita harus melakukan proses internalisasi dari sejumlah pengetahuan yang diperoleh. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada guru untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial, relevan dan mendalam sehingga ada waktu yang cukup
untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel, yaitu keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kurikulum Merdeka ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024. Hal ini merupakan jawaban terhadap berbagai tuntutan yang sangat dinamis yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya lingkungan madrasah. Ibu bapak, sobat pelatihan yang saya hormati, ada beberapa hal penting terkait dengan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka ini. Yang pertama, kurikulum Merdeka yang kita pelajari ini adalah implementasi dari Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024, yaitu pengganti Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022. Yang kedua, Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 ini merupakan respon terhadap dinamika kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi, dan tuntutan kehidupan abad 21 dengan beragam perubahannya. Dan yang ketiga, kurikulum madrasah memang dirancang dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keempat, kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk berinovasi, berkreasi, dan membangun pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, kurikulum ini juga memuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin atau P5LA. Yang keenam, di madrasah, P5 diperkaya dengan Rahmatan lil Alamin. Rahmatan lil Alamin ini memberikan nilai lebih pada P5. Nilai ini akan membimbing peserta didik menjadi manusia moderat. Manusia dengan pemahaman keagamaan yang terinternalisasi dalam diri peserta didik, sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak untuk menyikapi fenomena kehidupan ini. Sobat pelatihan yang berbahagia, saya berharap Bapak sekalian, sahabat pelatihan, dapat mengikuti pelatihan ini dengan penuh semangat. Teruslah belajar, karena orang yang terus belajar, mereka adalah pemilik masa depan. Sekali lagi, selamat mengikuti pelatihan ini. Semoga yang kita lakukan ini menjadi wasilah atau jalan perbaikan bagi peningkatan mutu pendidikan madrasah secara khusus dan pendidikan di Indonesia secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.